Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan orang percaya. Tetapi seringkali kita merasa lemah di dalamnya, yaitu doa. Saudara, pernahkah saudara berdoa untuk sesuatu, tetapi rasanya jawaban itu tidak kunjung datang? Kita sudah berdoa seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi keadaan tetap sama. Apa yang biasanya terjadi? Banyak orang akhirnya berhenti. Banyak yang berkata, mungkin Tuhan tidak mau jawab. Ada juga yang mulai ragu, apakah doa saya didengar? Yesus tahu betul kelemahan manusia ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam program Pagi Bersama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu tema yang berjudul Kuasa Doa yang Tekun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan orang percaya. Tetapi seringkali kita merasa lemah di dalamnya, yaitu doa. Saudara, pernahkah saudara berdoa untuk sesuatu, tetapi rasanya jawaban itu tidak kunjung datang? Kita sudah berdoa seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi keadaan tetap sama. Apa yang biasanya terjadi? Banyak orang akhirnya berhenti. Banyak yang berkata, mungkin Tuhan tidak mau jawab. Ada juga yang mulai ragu, apakah doa saya didengar? Yesus tahu betul kelemahan manusia ini. Karena itu di dalam Lukas 18 ayat 1 dia berkata, kamu harus selalu berdoa dan jangan jemu-jemu. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa yang terjadi bila kita berdoa dengan tekun, tanpa menyerah, tanpa jemu-jemu. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami haus akan firman-Mu. Buka hati kami, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tekun dalam doa. Ubah cara pandang kami, supaya kami mengerti kuasa doa yang tidak pernah berhenti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca di dalam Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama, doa adalah nafas rohani. Saudara, doa itu seperti nafas bagi jiwa kita. Kalau tubuh kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Demikian juga kalau orang Kristen berhenti berdoa, rohaninya akan mati perlahan-lahan. Banyak orang Kristen lemas, tidak punya semangat, gampang marah, gampang putus asa. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak punya nafas doa yang teratur. Bayangkan orang yang hanya bernafas sekali seminggu, bisa hidup? Tidak. Demikian pula orang Kristen yang hanya berdoa ketika hari Minggu. Itu tidak cukup. Jangan biarkan doa hanya menjadi rutinitas. Doa harus menjadi gaya hidup. Saat bangun pagi, saat bekerja, saat menghadapi masalah, saat senang maupun sedih. Jadikan doa nafas yang terus-menerus keluar dari hidup kita. Poin yang kedua, doa yang tekun membuka pintu yang tertutup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan itu, janda terus datang kepada hakim yang lalim. Hakim itu tidak takut Tuhan, tidak peduli manusia.
Tetapi karena wanita itu terus mendesak, akhirnya ia luluh juga. Yesus sengaja memakai contoh hakim yang jahat untuk menunjukkan sesuatu. Kalau manusia yang jahat saja bisa luluh hatinya karena ketekunan, apalagi Tuhan yang penuh kasih. Air yang terus menetes di atas batu, batu keras itu lama-lama berlubang. Demikian juga doa yang tekun lama-lama menembus hal-hal yang tampaknya mustahil. Saudara, kita melihat satu contoh dalam Alkitab. Daniel berdoa 21 hari sebelum jawaban datang. Malaikat berkata bahwa sejak hari pertama doanya didengar. Tetapi ada pertempuran di alam roh. Saudara lihat, tekun dalam doa akhirnya membuka jalan. Poin yang ketiga, doa yang tekun mengubah kita lebih dahulu. Saudara, kadang kita pikir doa hanya mengubah keadaan. Padahal seringkali doa justru mengubah kita yang berdoa. Ketika kita berdoa terus-menerus, Tuhan melunakkan hati kita, mengubah motivasi kita, bahkan menyiapkan kita untuk menerima jawabannya. Seorang anak kecil yang terus datang kepada ayahnya, semakin sering ia datang, semakin dekat hubungannya dengan ayah. Hubungan terbangun bukan karena si ayah memberi apa yang ia minta, tetapi karena ada kedekatan setiap kali bertemu. Jangan pandang doa hanya sebagai cara meminta sesuatu. Pandang doa sebagai kesempatan membangun hubungan pribadi yang semakin intim dengan Bapa di surga. Poin yang keempat, doa yang tekun menghasilkan iman yang bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menutup perumpamaan ini dengan satu pertanyaan serius. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Doa yang tekun melatih iman kita untuk tetap bertahan sampai akhir. Hana, kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, seorang ibu bernama Hana terus berdoa untuk mendapatkan anak. Orang mengejek dia, bahkan Imam Eli salah paham. Tetapi Hana tidak berhenti berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan Samuel, seorang nabi besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, api yang diberi kayu terus-menerus akan menyala. Tapi kalau tidak ada kayu, api padam. Doa adalah kayu yang membuat iman kita terus menyala. Tanpa doa, iman perlahan-lahan padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah saya sudah menjadikan doa sebagai pernafasan rohani saya setiap hari? Yang kedua, apakah saya mudah berhenti berdoa hanya karena jawaban yang belum datang? Dan yang ketiga, apakah doa hanya berfokus pada permintaan atau juga pada membangun hubungan dengan Tuhan? Tantangan minggu ini, ambillah satu pokok doa yang penting bagi hidup Anda. Doakan itu setiap hari dengan tekun tanpa menyerah. Percayalah, Tuhan mendengar dan sedang bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berterima kasih karena kami telah belajar tentang doa. Doa adalah nafas rohani. Doa yang tekun akan membuka pintu yang tertutup. Engkau mengajarkan kami doa yang tekun akan mengubah kita lebih dahulu. Dan doa yang tekun itu akan menghasilkan iman yang bertahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Kami mengaku sering menyerah terlalu cepat. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini jadikan kami anak-anak-Mu yang tekun berdoa. Bangkitkan iman kami
agar api doa dan api iman tetap menyala sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apa yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.